Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Isi Ternak teman-teman semua. Oke, dalam pembahasan kali ini, dalam konten kali ini kita akan membahas ya mengenai permulaan ya untuk beternak di sistem pembibitan gitu ya. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe dulu ya teman-teman, bantu channel ini, dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai video di Isi Ternak berikutnya. Oke teman-teman, ini kita sedang berada di kandang, persiapan kandang kedua ya untuk pembibitan. Karena yang pertama kan di sana, dan ini di kandang yang kedua ya, masih kecil ya. Dan ini itu ada dulunya dipakai untuk kandang pembesaran ya. Pembesaran saya menyisakan dua darah itu tuh, yang coklat hitam itu dua, dan rencananya dua ini akan saya jadikan indukan. Jadi dulu itu pembesaran sekitar 20, sebagian udah terjual, menyisakan dua indukan ini ya, atau dua darah ini. Nah, dua darah ini saya akan jadikan indukan untuk di kandang ini gitu. Ini masih kecil teman-teman, untuk skala kandangnya belum besar ya, karena dulunya dipakai buat kandang pembesaran. Jadi nanti kita akan perbesar mungkin ke sebelah sini, terus petarakannya ke sebelah sini ya, karena dulunya itu pembesaran tuh disekat sini sama sekat yang di sini gitu ya. Nah, itu darahnya udah mulai untuk cari-cari sarang ya teman-teman. Nanti kita akan buat juga kandang satu lagi di sini gitu ya. Jadi di sana mungkin 7 indukan, di sini 7 indukan, atau di sana 8, di sini 7, di sekitar 15 ya, 15 indukan target kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin mulai ternak, tidak usah banyak-banyak dulu ya, cukup seperti ini dulu teman-teman. Jadi 2 indukan misalkan dengan 1 pejantan ya, pejantan yang udah matang ya, dengan catatan pejantan yang udah matang ya, dan indukan yang udah mau nelor ya, itu sudah mulai mau nelor ya untuk darah kita itu ya. Karena dulunya di sini dibesarkan di sini, jadi kita akan setting di sini ya. Karena kemarin saya sempat disatukan di kandang yang pertama di sana, karena ini kan mau dibongkar dulu ya. Mungkin kita telat bongkar, jadi darahnya udah mau nelor juga, jadi kita pasang dulu sarang buat dia nelor ya. Ini bekas yang dulu saya pakai, ada 2 sekat gitu teman-teman, ada 2 sekat seperti itu, jadi saya pasang dulu di sini gitu. Jadi dulunya itu tempat pembesar aja ini, sama yang di sana tuh, yang kandang di sana, dan petarangannya ini gitu ya, ke sini petarangannya. Nah, nanti kita akan buat di sini teman-teman untuk kandang pembibitan yang kedua ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beternak, jadi mulai dulu dengan skala kecil seperti ini ya, pahami dulu sifatnya gitu, pahami dulu bagaimana gitu ya, apakah bagus atau tidak, baru kita lanjutkan dengan banyak usaha gini juga ya. Jadi dulu saya juga gini, jadi cuma 2 indukan plus 1 pejantan yang ini ya. Dulu ada pejantan yang warna putih ya, ini pejantan yang baru ya sebenarnya, baru juga. Jadi siapkan dulu, jadi gak perlu lahan yang luas tuh ya teman-teman, gak perlu lahan yang luas, asal aman, terus ada tempat teduh juga ya, terus ada petarangan juga ya, seperti ini petarangan ke sana buat dia mencari cacing atau berkeliaran gitu ya, untuk pakannya juga. Nah, itu bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau mulai ya, silahkan mulai dulu gitu ya, jangan takut untuk mencoba gitu ya, belajar dulu gitu ya, seperti ini dengan 2 indukan dan 1 pejantan ya. Tuh, misalkan dari 2 indukan ini 1 pejantan, terus kedepannya misalkan udah bertelur, netas, ada anakannya juga gitu ya. Nah, kalian bisa besarkan, nanti udah dibesarkan, jangan dulu dijual ya teman-teman, jangan dulu dijual. Kalian bisa jadikan itu indukan lagi. Jadi dari 2 indukan misalkan nanti kedepannya membesarkan, ternyata ada 10-15 indukan ya dari indukan tersebut yang bagus ya, jadi nanti punya 17, terus nanti nambah lagi seperti itu sih. Nah, jadi dengan 2 indukan itu bisa sekali ya teman-teman, bisa sekali gitu. Jadi jangan dulu banyak-banyak sih dari saya, 2 indukan itu udah cukup sih untuk belajar gitu ya. Untuk setting kandangnya mungkin ini kan terlalu sempit ya teman-teman, jadi
kita perluas ya, agak ke sana perluas ya, yang jelas emang kita akan perluas ya teman-teman. Jadi yang penting itu nyaman ya teman-teman, ada tempat sarangnya juga untuk bertelur. Sebenarnya untuk bertelur gak perlu dibuat panggung kayak gitu ya teman-teman, ada juga yang biasa di bawah gitu ya dengan bata, atau bisa dengan bekas-bekas dirigen minyak gitu ya, dirigen minyak dipotong belah jadi dua sarang bisa juga gitu teman-teman. Jadi nah kalau di sini kan banyak tikus ya, jadi saya pakai sarang yang panggung biar tikusnya itu nggak bisa memakan telurnya gitu ya, atau memakan anaknya, jadi aman gitu di atas seperti itu. Nah untuk indukan tersendiri teman-teman bisa pilih indukan yang bagus ya teman-teman, dengan postur yang besar panjang gitu ya. Tergantung juga kalau misalkan teman-teman mau ternaknya misalkan pedaging, berarti teman-teman pilih indukan yang besar gitu ya, terus panjang juga gitu, terus posturnya juga bagus gitu ya. Terus lihat juga ya indukan sebelumnya yang menetaskan etokan tersebut itu bagus atau tidak, seperti itu. Terus untuk pejantan ya rajin ngawin seperti itu ya teman-teman, untuk pejantan yang bagus. Terus kalau teman-teman ingin ramon gitu ya, satu cari dari warnanya yang lebih bagus tuh ya, yang pekat seperti itu. Bisa juga seperti itu teman-teman. Jadi untuk awal beternak itu jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Dicoba dulu dengan 2 indukan dan 1 pejantan. Nanti kalau misalkan sudah dirasa sudah oh ini bagus nih, lalu kita tambah lagi indukan gitu, atau kita besarkan anakannya itu untuk menjadi indukan ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini entok darah saya udah mulai cari-cari sarang ya, jadi kemungkinan beberapa minggu ke depan kayaknya bakal nelawar juga di sini. Jadi mungkin untuk persiapan kandang ini dibongkar setelah ini beres nelawar atau sudah menetaskan ya teman-teman. Jadi kita telat untuk membongkar sarangan di sini seperti itu ya. Jadi mulai dulu, jangan takut untuk mencoba seperti itu ya untuk kalian. Jadi gak perlu modal yang besar, cukup ada peternakan kecil seperti ini juga bisa ya teman-teman. Jadi tidak perlu modal yang besar, cukup beli indukan, mau 1 dulu juga gak apa-apa ya, 1 pejantan 1 indukan gak apa-apa, yang penting coba dulu itu ya. Kalau untuk kalian jangan pernah takut untuk mencoba seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tipsnya itu jangan pernah takut untuk mencoba ya, seperti itu. Nah mungkin di penjelasan kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terus juga like ya, komen juga dan share jika teman-teman ada manfaat dari video ini ya teman-teman. Nah seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.